Kita bernyanyi. Firman Tuhan epistel pada minggu ini yang terambil dari kitab Mazmur 34 ayatnya 16 sampai dengan 23. Kita baca dengan responsoria. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Kemalangan akan mematikan orang fasik, dan siapa yang membenci orang benar akan menanggung hukuman. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kor remaja.
Kor Naposobulung.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kali langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita dengarkan warta jemaat pada minggu ini. Warta Jemaat HKBP Tamarunang, Minggu 25 Agustus tahun 2024, 1 Romawi umum. 1. Nama minggu kita hari ini adalah Minggu ke-13 setelah Trinitatis. Topik minggu, kuat di dalam Tuhan, tugu di bagasan Tuhani. 2. Kebaktian wilayah 1. Gereja akan melaksanakan kebaktian wilayah 1 pada hari Rabu 28 Agustus 2024 masuk pukul 19.00 WITA di rumah keluarga S. Huta Barat, Inang S.H. Boru Simanjuntak yang beralamat di Perumahan Permata Sudiang Raya, Blok H11 nomor 17. Diharapkan kehadiran jemaat wilayah 1, Parhalado dan keluarga di ibadah ini. 3. Pengkhotbah. Di ibadah minggu hari ini 25 Agustus tahun 2024
yang berkhotbah bagi kita ialah Pendeta Dr. Onesimus Kamboji MTH, dosen tetap di STFT Intim Makassar. Gereja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. 4. Pelayanan Resort Tamarunang. Pada hari Sabtu 24 Agustus tahun 2024, pelaksana tugas Pendeta Resort HKBP Tamarunang, Pendeta TD Sianturi STH, telah berangkat ke HKBP Kendari Resort Tamarunang untuk memimpin ibadah minggu sekaligus perayaan pesta panen atau gotilon di gereja tersebut. Direncanakan pulang ke Makassar di hari Selasa 27 Agustus 2024. Marilah kita doakan kiranya pelayanan tersebut berjalan dengan baik. 5. Retret Seksi Punguan Ina HKBP Tamarunang. Gereja kita melalui Seksi Punguan Ina HKBP Tamarunang akan melaksanakan retret atau wisata rohani ke Pantai Bosowa, Jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 mulai pukul 08.00 WITA. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh ina gereja kita untuk segera mendaftar mengikuti kegiatan tersebut. 6. Bazar Panitia Retret. Di ibadah kita minggu ini, Panitia Retret Punguan Ina mengadakan bazar berupa snack dengan harga Rp 15.000 dan kopi teh dengan harga 10.000. Marilah kita turut berpartisipasi di kegiatan ini. 7. Apresiasi kepada pelajar dan mahasiswa yang berprestasi. Diberitahukan kepada seluruh jemaat gereja kita, seksi pendidikan akan memberikan apresiasi kepada pelajar dari tingkat SD, SMP, SMA, dan mahasiswa yang berprestasi, baik prestasi akademik dan non-akademik. Adapun nilai akademik untuk tingkat SD, SMP, dan SMA adalah nilai 90 dan IPK 3,75 untuk tingkat mahasiswa. Adapun untuk non-akademik minimal tingkat Kota Makassar. Fotokopi nilai akademik dan non-akademik dapat diserahkan kepada Seksi Pendidikan Amang JEE Sumbayak SH atau Ketua Dewan Diakonia Sintua STJ Marpaung SH. 8. Rapat evaluasi kategorial seksi dan dewan semester pertama tahun 2024. Diberitahukan kepada seluruh kategorial seksi dan dewan gereja kita untuk melaksanakan rapat evaluasi program kerja dan anggaran semester 1 tahun 2024. 9. PAW Song Leader HKBP Tamarunang. Mulai minggu hari ini 25 Agustus tahun 2024 telah terpilih PAW Song Leader yaitu Amang LDP Tambunan ST dan Monica Boru Panjaitan. 10. Belajar katekisasi Sidi. Diberitahukan kepada seluruh anak belajar katekisasi Sidi untuk mengikuti pembelajaran katekisasi Sidi pada hari ini Minggu 25 Agustus 2024 pukul 17.00 WITA di gereja ini. Diharapkan kehadiran seluruh anak Sidi mengikuti kegiatan tersebut. 11. Jemaat yang sakit. Majelis dan seluruh jemaat AKBP Tamarunang mendoakan jemaat yang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kesembuhan dan kesehatan. Jika ada jemaat yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah, mohon kiranya diberitahukan kepada majelis gereja atau pendeta. Jemaat yang sakit: 1. Agusta Christine Boru Sianipar, wilayah 3, perawatan di rumah. 2. Sintua Ade Siregar, wilayah 2, perawatan di rumah. 12. Jemaat yang berulang tahun. Majelis Gereja AKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun kepada jemaat yang berulang tahun dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 25 Agustus. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat dan umur yang panjang serta kesehatan. Jemaat yang berulang tahun: 1.
Nyonya Simbanjuntak NT Boruna Pitupulu SE 19 Agustus wilayah 3. 2. Dani Oliver Nababan 20 Agustus wilayah 1. 3. S. Boru Silaban 22 Agustus wilayah 3. 4. Agusta Christine Boru Sianipar 22 Agustus wilayah 3. 5. R. Boru Gultom 23 Agustus wilayah 2. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. 13. Ulang tahun pernikahan. Majelis dan seluruh jemaat AKBP Tamarunang menyampaikan selamat ulang tahun pernikahan kepada jemaat yang merayakan dari tanggal 19 sampai tanggal 25 Agustus. Jemaat yang merayakan: 1. Sintua STJ Marpaong Esa Inang LA Boru Banjarnaur STP 20 Agustus wilayah 1. 2. Dr. SW Simbangusong SPA Inang Dr. SE Boru Aretonang SPKFR 23 Agustus wilayah 3. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan berkat kepada keluarga ini. 14. Jemaat yang datang dalam ibadah Minggu 8 Agustus tahun 2024, ibadah di Gereja Bolon berjumlah 143 orang. 2. Ibadah Minggu 18 Agustus 2024, ibadah sekolah minggu 46 orang. 3. Jumat 23 Agustus 2024, kebaktian wilayah 2 di keluarga Insinyur YW Twege Inang R Boru Gultom 53 orang. 2. Romawi Keuangan gereja kita dapat kita lihat di lembar keuangan yang ada pada kita masing-masing. Demikianlah warta jemaat bagi kita dalam minggu ini. Marilah kita doakan agar menjadi berkat dan sukacita bagi kita semua, terlebih menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kor Punguan Ama.
Kita memuji Tuhan dari buku nyanyian HKBP 695 ayat 1 dan selanjutnya. Kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Aku mau
Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah Bapa dalam Kristus Yesus, karena Engkau telah menghimpunkan kami dalam persekutuan ibadah pada saat ini. Kami telah memuji, memuliakan namamu. Kami telah bermazmur, dan sekarang kami hendak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, berkati kami semua, agar firman Tuhan yang hendak kami baca tidak hanya kami pahami dan mengerti, bahkan terpatri dalam hati batin kami, tetapi teristimewa boleh kami wujud nyatakan dalam keseharian kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan-Mu. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan yang hendak kita baca terambil dari Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai dengan ayat 20. Saya akan baca bagi kita dalam Alkitab terjemahan baru yang kedua. Ya, memang ada sedikit perbedaan. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul perikop ini perlengkapan rohani. Demikianlah firman Tuhan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan kuasa-kuasa dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di langit. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirahkan keadilan, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dengan segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk semua orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikianlah firman Tuhan. Shalom. Ya, Horas. Selamat hari Minggu, selamat berjumpa Bapak Ibu saudara-saudara. Ini kali pertama saya diberi kesempatan untuk melayani di jemaat kita di sini. Tetapi untuk HKBP Makassar sudah 2 kali ya saya diberi kesempatan. Saya bersyukur boleh berjumpa dengan pelayan-pelayan Tuhan yang luar biasa, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang sungguh dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ya, saya dari STT Intim Makassar sebagai salah satu dosen, dan
Saya berasal dari Gereja Kristen Sulawesi Tengah, dari Poso. Ya, kalau dengar kata Poso itu pasti semua orang tahu ya, karena beberapa puluh tahun yang lalu ada sebuah peristiwa yang semua kita tahu bersama. Ya, saya bersama dengan istri saya, silakan berdiri. Ya. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Jadi beliau juga adalah pendeta di Poso, tetapi bertepatan ada datang dan bersama-sama dengan saya pada saat ini. Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, topik atau tema kita dalam ibadah pada saat ini yaitu kuat di dalam Kristus. Kuat di dalam Kristus, dan tema ini tentu Bapak Ibu saudara-saudara kita sudah mengetahui latar belakang, sehingga kemudian tema ini menjadi sesuatu yang akan kita coba renungkan bersama-sama dan mencoba membuat sebuah refleksi praktis melalui bacaan yang telah kita baca bersama. Dan tentu Efesus 6 ayat 10 sampai ayat 20 ini bagian Alkitab yang sudah sangat familiar ya bagi kita, karena sejak sekolah minggu, remaja, pemuda ini juga kemudian telah kita sering dengar, dan inilah yang kemudian menjadi kekuatan kita sebagai orang percaya. Kita tahu bersama bahwa ketika Paulus menulis surat ini untuk jemaat di Efesus, Paulus berada di penjara, dan itulah sebabnya nuansa kebatinan Paulus itu mempengaruhi ya literasi bahasa, gaya bahasa yang dia pakai. Apalagi kemudian bila mana kita melihat latar belakang sosial budaya kota Efesus itu adalah kota perjumpaan yang pada saat itu kota yang dihuni oleh berbagai suku bangsa dan juga agama-agama yang ada, sehingga Paulus merasa bahwa perlu untuk memberikan nasihat kepada jemaat, kepada orang Kristen pada saat itu untuk memperlengkapi diri karena berbagai ancaman dan godaan yang bila mana sebagai orang Kristen kita tidak memiliki perlengkapan senjata Allah tanda petik, maka bisa saja kita terombang-ambingkan dengan berbagai angin pengajaran. Dan menarik Bapak Ibu saudara-saudara, dalam bagian Alkitab ini Paulus memakai analogi ya perlengkapan senjata seperti tentara Romawi, karena Paulus membayangkan bahwa kemudian pertempuran yang akan dialami oleh orang Kristen tentu bukan perang secara fisikly, tetapi perang dalam roh, karena pada saat itu di Efesus banyak sekali tidak hanya ajaran-ajaran yang bisa menyesatkan, tetapi ada kekuatan-kekuatan dari iblis yang kemudian menggoda manusia. Dan itulah sebabnya Paulus merasa penting untuk kemudian menyampaikan nasihat, dan nasihat itu sangat rigid Bapak Ibu saudara-saudara. Nah, pada ayat 10 sampai dengan ayat 12 yang telah kita baca bersama, Paulus memulai untuk mengingatkan kepada jemaat untuk selalu kuat ya, kuat dalam Tuhan, dan kekuatan yang mampu untuk mengatasi segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Karena pertempuran yang dihadapi oleh jemaat Efesus sekali lagi bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan kuasa-kuasa kegelapan, penguasa dunia yang gelap, dan roh-roh jahat dalam alam roh. Nah, ternyata pada saat itu ada banyak sekali kekuatan-kekuatan magis
ya ilmu-ilmu gaib yang kemudian menguasai orang-orang masyarakat dan juga ya bukan tidak mungkin menguasai atau mencederai iman percaya orang-orang yang baru percaya kepada Kristus. Kemudian pada ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17, Paulus dengan lugas dan tegas menguraikan apa saja perlengkapan senjata Allah yang harus menjadi sesuatu yang dimiliki oleh orang percaya. Nah, yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Ya, ini menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, ikat pinggang kebenaran. Mengapa kemudian kebenaran menjadi sesuatu yang harus menjadi dasar, basic dalam kehidupan orang percaya, yang harus mengikat dan menstabilkan mereka dalam segala situasi. Karena Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi Paulus, kebenaran itu adalah modal utama dalam kehidupan kita, dalam segala hal. Contoh praktis, kalau kita dalam pekerjaan, dalam studi, dalam usaha, kalau kita melakukan kebenaran, apa yang perlu kita ragukan? Iya kan? Apa yang perlu kita ragukan? Dan biasanya orang yang tidak melakukan kebenaran atau curang atau tidak adil, orang yang pasti tidak akan tenang dalam hidupnya. Iya. Double minded. Orang yang mendua hati, kalau dalam konteks Alkitab itu double minded. Jadi orang-orang yang mendua hati, yang melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti hidupnya tidak tenang. Nah, sehingga ikat pinggang kebenaran itu menjadi sesuatu yang paling utama dalam kehidupan manusia, dalam hubungan antar sesama. Karena tidak ada alasan untuk kita takut, tidak ada alasan untuk kemudian kita diperkarakan jika kita melakukan kebenaran. Dan ini juga sangat bertalian dengan bagian yang kedua. Paulus mengatakan berbaju sirahkan keadilan. Jadi ikat pinggang, tetapi berbaju sirahkan keadilan itu berarti bahwa totalitas kehidupan kita adalah sesuatu yang melakukan keadilan. Nah, bicara tentang keadilan, Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu itu sesuatu yang relatif. Adil bagi saya belum tentu adil bagi orang lain. Adil bagi orang lain belum tentu adil bagi saya. Tetapi adil yang dimaksudkan di sini adalah tidak terlepas dari apa yang dilakukan atau apa yang disebutkan tadi mengenai kebenaran. Ya. Tetapi adil di sini adalah adil yang secara proporsional dan profesional. Ya, misalnya adil, ya kalau ya saya pernah ditanya oleh anak saya, Pak, adil itu bagaimana? Yang proporsional. Saya bilang gini, misalnya kita punya 3 orang anak yang SD, SMP dan SMA. Nah, adil misalnya itu tidak adil kalau kemudian uang jajannya kita kasih sama-sama 5.000. Kenapa? Karena kebutuhan anak SD itu berbeda dengan kebutuhan anak SMP, SMA dan apalagi anak yang kuliah. Jadi keadilan itu adalah sesuatu yang selalu proporsional. Tetapi sekali lagi dalam konteks ini Paulus mengatakan keadilan selalu bertalian dengan kebenaran. Ya, keadilan tentu dalam konteks keadilan dalam Alkitab. Kemudian yang ketiga, kasut, ya berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara, kasut itu adalah ya bagian yang terendah ya. Dan itu kemudian bagi Paulus menjadi dasar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk selalu memberitakan Injil dalam konteks apapun juga. Nah, tentu yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini
memberitakan Injil tidak semua harus dilakukan oleh pendeta. Memberitakan Injil tidak mesti kita harus menjadi pendeta, menjadi sintua, menjadi presbiter dan lain sebagainya. Tetapi memberitakan Injil di sini adalah bagaimana seluruh karakter, seluruh keberadaan kita ya mencerminkan keberadaan kita sebagai orang percaya. Ketika orang percaya melakukan kebenaran dan keadilan, menurut Paulus itu juga adalah salah satu cara yang efektif untuk memberitakan Injil. Ya. Karena memberitakan Injil yang paling efektif itu tidak hanya melalui tutur kata, tetapi melalui sikap dan keteladanan. Nah, ini juga Bapak Ibu Saudara-saudara, bagi kita sebagai orang tua, kita tahu bersama bahwa pendidikan yang pertama dan yang utama itu adalah dalam keluarga, dalam rumah tangga. Dan tentu itu menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai ibu, ya, sebagai opa, opung, ya, sebagai oma dan seterusnya, untuk menanamkan nilai-nilai Kristiani yang benar kepada generasi kita sejak dini. Dan penerapan atau bagaimana kita mengajarkan nilai-nilai itu yang paling efektif adalah melalui keteladanan. Kata-kata penting, 1000 kata-kata yang kita keluarkan itu tidak berarti bila mana tidak disertai dengan keteladanan. Nah, saya juga sebagai seorang dosen, sebagai pengajar, saya selalu mengingatkan kepada mahasiswa kami, ya, calon-calon teolog, calon-calon pendeta, calon-calon guru agama. Saya katakan bahwa kematangan intelektual itu penting, tetapi kematangan intelektual tidak dibarengi dengan kematangan spiritualitas itu tidak berarti apa-apa. Karena banyak orang pintar, tetapi bila mana tidak diimbangi dengan spiritualitas, dengan iman yang baik, bisa saja kepintaran itu menjadi sesuatu yang destruktif, yang merusak. Apakah cukup kedewasaan, kematangan intelektual dan spiritualitas? Menurut saya belum, Bapak Ibu Saudara-saudara. Masih dibutuhkan yang disebut dengan kematangan moral dan etika. Banyak orang pintar, banyak orang yang rajin ke gereja, tetapi dia tidak atau belum tentu memiliki kematangan moral dan etika. Jadi kematangan moral dan etika itu sangat penting untuk membentuk sebuah karakter Kristiani yang meneladani Kristus. Nah, apakah 3 kedewasaan ini cukup? Menurut saya belum. Banyak orang pintar, rajin ke gereja, etikanya bagus, moralnya bagus, tetapi dia tidak memiliki kematangan emosional, tidak mampu untuk mengendalikan diri. Dan yang kelima menurut saya adalah kematangan sosial. Karena sebagai manusia kita adalah makhluk sosial. Banyak orang pintar, rajin ke gereja, etikanya bagus, pengendalian emosinya bagus, tetapi dia asosial, tidak berbaur, tidak sense of crisisnya tidak terbangun, karena dia hidup sendiri. Nah, sehingga kemudian itu juga yang harus menjadi dasar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang berikut, Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus mengatakan perisai iman. Nah, kita tahu bersama bahwa iman adalah perlindungan yang utama untuk menghadapi berbagai serangan, api pencobaan, serangan dari iblis, tipu muslihat iblis hanya bisa kita empang melalui iman percaya kita. Iman sesuatu yang dinamis. Iman itu tidak statis, Bapak Ibu Saudara-saudara.
Ada orang yang mengatakan bahwa iman itu sesuatu yang semakin hari semakin tinggi. Tapi menurut saya iman itu sesuatu yang dinamis. Kita tidak pernah akan mencapai sebuah kesempurnaan. Karena iman itu sama dengan sesuatu yang selalu berada dalam refleksi. Jadi iman ini selalu berhubungan dengan teologi. Apa itu teologi? Teologi adalah refleksi seseorang berdasarkan pengalaman-pengalaman kesehariannya tentang Tuhan. Artinya bahwa pandangan teologi kita bisa berbeda-beda tergantung dari pengalaman spiritualitas kita bersama dengan Tuhan. Sehingga iman itu tidak bisa diukur. Tidak bisa iman saya menjadi tolok ukur untuk membandingkan iman orang lain. Karena kalau iman bisa diukur, kita akan jatuh pada yang disebut dengan kesombongan rohani. Ya. Karena pengalaman kita berbeda-beda. Jadi iman sesuatu yang dinamis. Bahkan beriman kepada Tuhan, terkadang kita juga harus mempertanyakan, bergumul dengan Tuhan. Misalnya ada pertanyaan kritis dari banyak orang Kristen. Pak Pendeta, mengapa ketika saya kemudian menyerahkan diri untuk menjadi sintua, menjadi penatua, menjadi presbiter, ketika saya membaca Alkitab dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, tetapi justru semakin banyak tantangan, cobaan yang saya hadapi. Nah, sehingga kemudian Bapak Ibu Saudara-saudara, iman itu tidak bisa diukur dan tidak boleh menjadi patokan untuk kita mengukur iman orang lain. Karena pengalaman kita dengan Tuhan berbeda-beda. Artinya bahwa pergumulan kita kepada menghadapi segala persoalan di dunia ini, itu kita harus diskusikan dengan Tuhan. Kita belajar dari Ayub misalnya. Ayub, apa yang salah pada Ayub? Dia adalah orang yang saleh. Tetapi kemudian Ayub tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Ayub diberikan kekuasaan, Ayub diberikan kekayaan, Ayub diberikan kesalehan. Tetapi kemudian dia tidak bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sehingga oleh perkenan Tuhan, dia kemudian dicobai dan kemudian hidup baru. Begitu juga Yakub bergumul dengan Allah. Dan Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sungguh yakin bahwa dalam perjalanan kehidupan kita sebagai pribadi, sebagai keluarga, ada begitu banyak pergumulan-pergumulan yang kita hadapi. Ada banyak hal yang kita diskusikan dengan Allah, tetapi kemudian bermuara pada sebuah pengakuan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan benar. Amin. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tadi Bapak Sekretaris tanya, Pak Pendeta berapa anaknya? Saya bilang 3. Ada yang jadi pendeta? Saya bilang tidak ada. Ya, padahal saya pendeta, istri saya pendeta, bapak saya pendeta, ibu saya pendeta, opa saya pendeta. Jadi kami ini keluarga pendeta. Ipar saya juga pendeta. Ada ipar saya di Kaban Jahe, ya, pendeta Dr. Erik Barus. Ya. Jadi saya juga keluarga dari Batak juga, ya. Ya. Nah, tapi anak-anak saya tidak ada yang jadi pendeta. Ya, kemudian saya bertanya, apakah saya gagal untuk meneruskan keteladanan iman? Tapi kemudian saya pada akhirnya juga sadar bahwa untuk memberitakan firman tidak selamanya atau tidak harus menjadi seorang pendeta. Tetapi apapun tugas dan tanggung jawab kita, apapun jabatan kita, profesi kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, ya, bahwa kita harus berkasutkan untuk memberitakan Injil, maka itu juga menjadi tugas dan tanggung jawab kita. Seperti saya katakan tadi, penginjilan yang paling efektif
dalam dunia modern, dunia yang sekarang yang sangat pluralistik, majemuk, ya bukan melalui kata-kata, walaupun kata-kata juga penting, tetapi memberitakan Injil melalui keteladanan, melalui kinerja, ya, melalui perbuatan baik kita. Itu yang paling efektif. Enggak perlu bicara tentang Kristus di tempat kerja, tetapi kalau Bapak Ibu saudara-saudara setia, ya, memiliki code of conduct, memiliki etos kerja yang baik, orang akan tanya, ya, Pak si Matupang itu orang apa? Agama apa? Orang Kristen. Pasti kalau kita melakukan sesuatu yang baik, pasti mereka bilang, iya pantas ya. Nah, ketika seseorang kemudian mengatakan pantas, itu sudah menjadi sebuah kesaksian yang luar biasa untuk memberitakan firman Tuhan. Nah, kemudian yang berikut, Paulus berbicara tentang ketopong keselamatan. Nah, artinya Bapak Ibu saudara-saudara bahwa pikiran kita harus kemudian diyakinkan oleh sebuah keyakinan bahwa kita telah menerima anugerah keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Apa implikasi dari keyakinan ini? Artinya Bapak Ibu saudara-saudara bahwa kita sebagai orang percaya mengimani bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kita sudah menerima anugerah keselamatan, sehingga Paulus mau mengatakan bahwa seluruh perbuatan kita, apapun pikiran kita, tindakan kita, bukan dalam rangka mencari keselamatan, tetapi sebagai respons kita karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Dan inilah doktrin utama yang membedakan iman Kristen dengan iman-iman orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Banyak orang yang lebih baik dari orang Kristen. Banyak orang yang lebih bisa berkorban daripada orang Kristen. Tetapi kemudian menstrea atau motifnya itu berbeda-beda. Saya berbuat baik. Bapak Ibu saudara-saudara berbuat baik kepada orang lain, bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan. Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang lain, mereka bisa berbuat baik lebih dari kita, bahkan bisa memberikan nyawanya untuk orang lain, mengorbankan apa saja, tetapi motif mereka untuk mencari keselamatan. Itu perbedaan Bapak Ibu saudara-saudara. Dan inilah yang mau diingatkan oleh Rasul Paulus juga bagi kita pada saat ini oleh firman Tuhan ini. Mari kita melakukan perbuatan yang baik, bukan supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita sudah diselamatkan oleh Allah. Kemudian yang terakhir, Paulus mengatakan pedang roh. Ini juga merupakan sesuatu senjata yang ampuh. Apa itu pedang roh? Ini Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan. Firman Tuhan adalah sebuah senjata yang sempurna bagi kita. Karena firman Tuhan bisa mengempang segala sesuatu yang dapat mengancam kehidupan kita. Mari kita coba buka dalam 2 Timotius 3. Apa manfaat dari firman Tuhan? Ini bagian yang terakhir. 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16, perikopnya berjudul iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Mari kita lihat ayat 16. Dan ini saya berharap anak-anak, remaja, ya, pemuda, bahkan kita sebagai jemaat harus ya memberikan perhatian pada ayat ini. Ayat 16, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat. Yang pertama, jadi manfaat
firman Tuhan ini adalah untuk mengajar kita. Kemudian yang kedua, untuk menyatakan kesalahan. Ini saya selalu menggarisbawahi Bapak Ibu, saudara-saudara, menyatakan kesalahan. Jadi semakin sering kita membaca Alkitab, semakin kemudian kita menemukan betapa banyak kesalahan kita. Ada banyak kealpaan kita. Artinya, ini juga mau mengingatkan, kalau orang tidak membaca Alkitab, mereka merasa tidak pernah salah. Jadi semakin kita membaca Alkitab, semakin kemudian kita ditunjukkan kesalahan dan kelemahan kita. Tetapi syukur itu tidak hanya sampai di situ. Pada bagian selanjutnya menyatakan untuk memperbaiki kelakuan. Jadi firman Tuhan ini menyatakan kesalahan, tetapi sekaligus untuk memperbaiki kelakuan kita dan kemudian untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Perbuatan baik. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, Paulus mengingatkan bahwa pedang roh, yaitu firman Allah, yaitu Alkitab, di mana di dalamnya terdapat firman Allah, menjadi kekuatan yang purna bagi kita sebagai orang percaya untuk menghadapi segala persoalan, segala tantangan dalam kehidupan kita pada masa lampau, masa kini, dan masa-masa yang akan datang. Sebagaimana tertulis dalam 2 Timotius 3 tadi, dikatakan firman Tuhan bermanfaat untuk mendidik, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan juga untuk mendidik orang melakukan kebenaran dan perbuatan yang baik. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, itulah firman Tuhan yang datang kepada kita semua. Kalau saya menyampaikan firman Tuhan ini, bukan berarti saya sudah lebih baik dari Bapak Ibu saudara-saudara, tetapi kita adalah orang-orang yang kemudian merasa sadar bahwa kita adalah orang-orang yang tidak pernah sempurna. Dan pergumulan kita, perlawanan kita untuk menghadapi dunia dengan segala dinamikanya dalam konteks sekarang ini, menurut Rasul Paulus, dan itu ya dan amin, hanya berdasarkan firman Tuhan. Marilah kita hidup dalam kebenaran dan keadilan, supaya melaluinya kita dapat menjadi saksi Kristus dalam perkataan, perbuatan, dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang telah kami baca, yang telah kami renungkan. Biarlah firman Tuhan ini akan kami refleksikan dalam kehidupan beriman kami, di tengah-tengah tugas dan tanggung jawab kami masing-masing, di tengah-tengah keberadaan kami, apapun tanggung jawab yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Pada saat ini hamba-Mu berdoa bagi seluruh anggota jemaat yang hadir pada saat ini. Tuhan mengetahui apa yang menjadi kebutuhan kehidupan kami. Tuhan tahu ada di antara kami yang bersyukur atas berbagai berkat Tuhan yang nama mereka telah dibaca dan tertera dalam warta jemaat. Beberapa saudara kekasih kami yang bersyukur atas hari ulang tahun kelahiran, tetapi juga yang bersyukur atas hari ulang tahun perkawinan mereka. Ya Bapa, ingatkanlah kepada kami semua bahwa segala sesuatu yang kami nikmati dalam hidup ini, teristimewa umur yang panjang, adalah anugerah Tuhan yang terbesar bagi kami. Ketika kami memperingati hari kelahiran dan juga bersyukur atas hari perkawinan kami diingatkan bahwa ada tugas dan tanggung jawab
yang Tuhan masih percayakan bagi kami semua. Berkatilah kekasih-kekasih kami ini dan keluarga-keluarga yang bersyukur. Demikian juga kami berdoa bagi beberapa kekasih-kekasih kami yang bergumul karena berbagai sebab teristimewa yang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah mereka masing-masing. Kiranya Tuhan akan memberkati semua proses pengobatan melalui pendampingan dokter, para medis, obat, dan teristimewa pendampingan semua keluarga orang-orang yang terkasih. Demikian juga hamba-Mu berdoa bagi orang-orang tua kekasih kami lanjut usia yang masih bisa beribadah bersama dengan kami dan juga yang tidak lagi bisa bersatu dengan kami dalam persekutuan ini. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka dalam masa tua mereka, dan biarlah mereka menikmati cinta kasih dari anak-anak dan cucu-cucu mereka. Kami berdoa secara khusus bagi Bapak Pendeta yang sementara ini menjalankan tugas pelayanan di Sulawesi Tenggara. Kiranya Tuhan akan memberkati pelayanan kekasih kami dan juga memberkati ketika beliau akan kembali ke Makassar dan melanjutkan tugas dan tanggung jawab. Hamba-Mu juga berdoa bagi presbiter yang bertugas pada ibadah ini. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka semua. Begitu juga semua yang bertugas, pemandu lagu, pianis, sound system, multimedia, security, semua yang terlibat dalam ibadah pada saat ini, dan juga persembahan puji-pujian melalui kor, vokal group. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Seluruh program-program pelayanan dari jemaat HKBP di sini kami hanya serahkan dan pertaruhkan dalam tangan pengasihan. Inilah doa kami yang kami persembahkan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan kembali mengumpulkan persembahan kedua sambil kita memuji Tuhan. Tuhanlah sumber kekuatan. Ku
Mari kita berdoa. Kami mengakui bahwa Tuhan adalah sumber dari segala kasih karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menerima dan memberkati persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniaku, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari. Mari kita bertekad untuk melakukan firman Tuhan yang kita telah dengar bersama, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Kristus Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini kekal selama-lamanya. Amin. Silakan.